Halo semuanya, apa kabar? Kalian pernah nonton film Taksi? Nah, kalian tahu lah ya, Taksi itu ada beberapa series ya di filmnya. Nah, di dalam series itu, dalam series lagi. Di dalam Taksi itu tentu saja kalian tahu yang namanya Argo kan ya, Argo itu berjalan terus. Nah, kali ini kita akan bahas judul film yang bernama Argo. Apa hubungannya sama Taksi? Tidak ada. Ini jadi ada bridging yang ada hubungannya sama film Taksi ya. Tapi yang membuat saya menarik adalah gini. Kalau kalau kita di dalam mobil taksi, kita kan kadang-kadang sering kali lihat udah berapa sih argonya gitu kan. Semakin menegangkan bila kita tidak lagi bawa uang yang banyak, tapi argonya ternyata sudah mendekati limit yang di atas kita, eh, limit di atas dompet kita lah ya gitu kan. Nah, ternyata filosofi tersebut dibawa dalam film Argo ini. Dari awal film sampai di akhir filmnya, benar-benar di akhir filmnya, ketegangan itu dibuat dengan apik sekali, ya kan? Nah, buat kalian yang mungkin belum pernah nonton film ini, nonton. Saya sarankan nonton. Tapi buat kalian yang sudah menonton film ini, please nonton lagi, nonton lagi. Seperti gue udah nonton film ini berapa ya? 7 sampai mungkin 9 kali, gue lupa. Gue nonton banget film ini berkali-kali gitu. Oke? Bersama dengan gue Andi Tasman, kita akan review filmnya yang ini. Argo. Halo, buat kamu yang belum pernah menonton film ini, makanya akan menjadi spoiler buat kamu. Tapi, kalau kamu tipikal orang yang suka banget mau tahu isi cerita lebih dahulu baru mau nonton, silakan lanjutkan video ini. Baik, film Argo ini keluar pada tahun 2012 dengan skor dari IMDb sebesar 7.7. Yang saya lihat dari film Argo ini adalah ide yang menarik, cerita yang berdasarkan cerita sejarah, benar-benar kejadian, dan ini dikemas dengan film yang apik, sesuai dengan namanya Argo. Semakin lama, semakin dibuat tegang. Filmnya bercerita tentang pada masa revolusi Iran, dari November 1979 sampai Januari 1981. Kedutaan Amerika Serikat di Tehran dikepung oleh tentara Iran dan para staf dijadikan tawanan. 6 orang berhasil kabur dan bersembunyi di rumah duta besar Kanada. Sadar bahwa setiap saat mereka bisa dibunuh, anggota CIA, Tony Mendes, mengusulkan ide bahwa mereka adalah kru film dari Kanada yang sedang membuat film berjudul Argo. Tentu saja ini ide yang menarik dan menegangkan. Tony adalah seorang ayah yang mempunyai 1 orang anak dan rumah tangganya lagi bermasalah, sehingga dia harus hidup sendirian, terpisah dari anak dan istrinya. Suatu saat si Tony lagi teleponan sama anaknya. "Nak, kamu lagi ngapain?" Si anaknya bilang, "Aku lagi nonton Planet of the Apes." Ini film ya, film movie Planet of the Apes judulnya. Sambil teleponan, si Tony lalu pasang TV-nya juga, dia nyalain TV-nya lalu nonton film yang sama. Dan tiba-tiba dia kepikiran ide. Ini kan sebenarnya orang yang memakai kostum apes, monyet gitu kan. Lalu tiba-tiba dia terpikir, kenapa nggak pakai ide yang sama untuk mengeluarkan para staf Amerika yang terjebak di Iran sana. Lalu dia menyampaikan ide ini ke atasannya dan disetujuilah idenya ini untuk bisa dilaksanakan segera mungkin. Lalu Tony mencari segera studio film yang ingin memproduksi film ini. Dan tentu saja Tony harus mengungkapkan maksud dari film ini kenapa dibuat. Karena memang film Argo ini tidak akan pernah dibuat, tidak akan pernah dirilis dengan benar. Karena tujuannya ada di udang di balik layar. Ada udang di balik batu, di balik layar. Membuat suasana makin menarik karena
mereka memanggil wartawan, melakukan press conference, melakukan acting yang awal, lalu masuk ke koran, dan ide ini langsung secepatnya dibungkus dan Tony pun langsung pergi ke negara Iran. Dia minta persetujuan dengan konsulat di sana bahwa mereka sedang melakukan survei lokasi film yang akan dibuat, dan kru-kru pun sudah melakukan survei. Ada satu adegan yang menarik, yaitu mereka semua termasuk Tony bersama para staf Amerika itu, 6 orang tersebut, harus keluar dari rumah duta besar Kanada, dan mereka harus ke lapangan, yaitu survei ke pasar, di mana mereka harus benar-benar melakukan survei seakan-akan mencari lokasi film yang akan mereka lakukan syuting. Nah, padahal situasinya tidak kondusif. Banyak sekali masyarakat sana yang tidak suka dengan masih ras sekali lah di sana, sangat ras. Jadi kalau ada orang kayak bule atau masyarakat yang mereka tidak sesuai dengan mereka, itu mereka sensitif sekali gitu. Hampir jadi demo besar-besaran waktu mereka ada di pasar, tapi akhirnya mereka berhasil kabur dari situasi itu dan balik lagi ke rumah duta besar. Di akhir dari cerita film ini adalah mereka harus ke bandara, di mana mereka harus benar-benar keluar karena jam untuk surveinya, hari untuk surveinya udah selesai. Nah, ini yang kalian harus menarik, dan ini yang kalian harus tonton, benar-benar lihat. Saya berkali-kali nonton film ini karena begini, seakan-akan itu benar-benar bukan film yang saya nonton, benar-benar kejadian saat itu seperti apa. Kejadiannya benar-benar real ya di film ini. Kalian lihat aksi mimiknya, kalian lihat ketegangannya, dimana kayak gila gitu kan. Kalau ini terjadi sama saya di saat itu, stres banget untuk bisa seperti itu gitu kan. Dan memang ini film yang dibuat untuk makin tegang. Tapi jangan lupa, ini adalah kisah sejarah yang benar-benar terjadi. Artinya, waktu benar-benar kita ngalamin, bukan kita ya, orang yang nyata ngalamin hal ini, wow, tegang banget lah ya, ini bisa tegang banget. Nah, itu terjadi dalam film ini, Argo. Hai reviewer, tulis di kolom komentar dong, kira-kira film apa lagi sih yang mempunyai tema yang masih hubungannya dengan intelijen, CIA, dan seputarnya seperti film-film Argo ini. Ya, kita akan buat nanti filmnya di video berbeda. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan komentar kira-kira film apa lagi yang mau kita bahas berikutnya. Terima kasih ya, bersama dengan saya Ade Tasman. Kita akan kembali di video yang berbeda. Terima kasih. Wadaw!